Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1241 sampai tahun 1245. Bab 1241 Sengketa New York, AS. Di sebuah rumah mewah yang luar biasa, terdapat beberapa villa keluarga tunggal yang mewah. Bahkan jika Anda melihat seluruh Amerika Serikat, rumah bangsawan ini adalah salah satu yang terbaik. Luasnya hampir 5.000 meter persegi. Tersedia juga lapangan golf yang sangat luas dan fasilitas seperti kolam renang pribadi. Pada dasarnya, selama itu adalah sesuatu yang dapat Anda pikirkan, maka itu ada. Saat ini, seorang wanita sedang mengenakan pakaian renang dan berenang di kolam renang. Wanita itu berumur sekitar 40 tahun, namun ia terawat dengan baik, bentuk tubuhnya tidak berubah sama sekali, dan kulitnya sangat halus dan lembut. Tahukah Anda, wanita di usia segini masih bisa memiliki sosok dan kulit seperti itu? Ini menunjukkan bahwa wanita ini pasti sangat kaya. Lagi pula, sangat mahal bagi perempuan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan di samping kolam renang, ada seorang wanita cantik dengan gaun tali ikat berwarna putih. Terlepas dari sosok atau penampilannya, wanita ini bisa dikatakan yang terbaik dari yang terbaik, namun dia adalah kecantikan yang luar biasa, dengan sedikit ketidakberdayaan dan kemarahan di wajahnya saat ini. Wanita cantik itu tidak pernah berinisiatif untuk berbicara, melainkan diam-diam menunggu wanita muda cantik di kolam renang itu keluar. Selang beberapa saat, wanita muda cantik itu akhirnya keluar dari kolam renang, lalu mengambil handuk yang diserahkan pengawalnya, dan dengan lembut menyeka air di rambutnya. Bu, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Cleo Fei Lin melangkah maju, mengerutkan kening dan berteriak pada Yang Cui Juan. Mayer, cuacanya bagus hari ini, ayo main golf. Wanita muda cantik itu langsung menyampirkan handuk ke bahunya dan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan lembut. Di mana aku sedang ingin bermain golf denganmu sekarang? Cleo Fei Lin berteriak pada Yang Cui Juan dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata, lalu melanjutkan, mengapa kamu menyembunyikan pasporku, dan mengapa kartu kredit dan ponselku hilang? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan mengembalikan kartu kreditnya kepadamu setelah beberapa saat, tapi untuk paspor dan ponsel, lupakan saja. Percuma kamu meminta hal-hal ini sekarang. Yang Cui Juan berbicara dengan lembut kepada Cleo Fei Lin sambil meminum anggur merah dengan anggun. Setelah mendengar kata-kata Yang Cui Juan, Cleo Fei Lin terdiam sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata, Bu, apa yang kamu bercanda? Jika saya tidak memiliki ponsel, bagaimana saya bisa kembali ke China? Mereka yang ada di perusahaan siapa yang akan menangani bisnis ini? Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan perusahaan. Saya sudah memberitahu pihak dalam negeri. Anda tidak perlu kembali. Seseorang akan segera menggantikan Anda. Yang Cui Juan berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Yang Cui Juan, Cleo Fei Lin terdiam di tempatnya, lalu bertanya pada Yang Cui Juan dengan ekspresi tidak percaya, Bu, apa maksudmu dengan itu? Maksudku sangat sederhana, mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisiku, dan aku tidak akan membiarkanmu kembali ke China. Yang Cui Juan berkata dengan lembut. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa kembali? Cleo Fei Lin berteriak dengan ekspresi terkejut. Mengapa kamu tidak bisa kembali? Apakah kamu tidak mengetahuinya dalam pikiranmu sendiri? Sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa kamu sebaiknya menjauh dari Fendi Zanders itu, tetapi kamu tidak mendengarkan dan bersikeras untuk berjalan begitu saja. Dekat dengan Fendi Zanders itu, Fendi Zanders orang seperti itu tidak cukup baik untukmu, aku sudah mengatur kencan buta untukmu, dan aku akan membiarkan kalian berdua bertemu setelah beberapa saat. Yang Cui Juan berkata dalam nadanya sangat tenang dan acuh tak acuh. Kau mengatur kencan buta untukku. Cleo Fei Lin tertegun ketika mendengar kalimat ini, dan kemudian berteriak dengan keras, kapan aku bilang aku akan pergi kencan buta, dan orang yang aku suka adalah Fendi Zanders, aku tidak akan pergi kencan buta dengan siapapun. Hal-hal ini di luar kebijaksanaanmu. Yang Cui Juan menjawab Cleo Fei Lin dengan suara dingin, dan kemudian melanjutkan, keputusan terburuk yang saya buat adalah membiarkan Anda kembali ke Tiongkok. Jika Anda tidak kembali ke Tiongkok, hal ini tidak akan terjadi. Tidak bisakah aku mengambil keputusan akhir atas perasaanku sendiri? Cleo Fei Lin memandang Yang Cui Juan dan tersenyum tak berdaya. Ya, tidak masalah jika kamu sendiri yang mengatakan hal ini. Kamu adalah putriku. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu bersama seseorang seperti Fendi Zanders. Sebaiknya kamu lupakan orang ini secepat mungkin. Dalam hal ini, kamu juga bisa mengurangi rasa sakit. Yang Cui Juan berkata dengan ringan. Orang yang aku suka adalah Fendi Zanders. Aku tidak akan bersama orang lain. Bahkan jika kamu adalah ibuku, kamu tidak dapat mengubah hal-hal ini. Cleo Fei Lin menggigit bibirnya dan berkata kepada Yang Cui Juan dengan sangat keras kepala. Yang Cui Juan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Cleo Fei Lin, aku ibumu, dan aku pasti tidak akan menyakitimu. Orang-orang seperti Fendi Zanders sama sekali tidak layak. Kamu, apa yang aku atur untukmu adalah yang terbaik. Kamu hanya memanfaatkanku untuk memuaskan ambisimu sendiri. Mengapa aku harus mengorbankan kebahagiaanku demi ambisimu?
Cleo Fei Lin akhirnya tidak tahan lagi, dan berteriak pada Yang Cuijuan dengan suara dingin dan wajah datar. Kamu. Yang Cuijuan tiba-tiba berdiri dan menatap Cleo Fei Lin. Setelah beberapa detik, Yang Cuijuan sedikit tenang, lalu menatap Cleo Fei Lin dan berkata, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan sekarang, lagi pula, paspor dan ponsel Anda ada di tangan saya, dan dari sekarang kamu tidak bisa meninggalkan istana ini setengah langkah pada awalnya, dan kamu bisa pergi ketika kamu sudah tenang, tetapi kamu bahkan tidak akan pernah berpikir untuk kembali ke negara ini dalam hidup ini. Kenapa? Cleo Fei Lin berteriak dengan penuh semangat. Hanya karena aku ibumu. Yang Cuijuan memandang Cleo Fei Lin dan berkata dengan tenang. Dan Cleo Fei Lin pingsan setelah mendengar kalimat ini, dan berteriak dengan keras, jika Anda tidak mengizinkan saya kembali ke Tiongkok, saya akan melakukan mogok makan, dan saya akan membuat diri saya kelaparan sampai mati. Mayer, jangan terlalu naif. Orang tidak bisa membuat dirinya kelaparan sampai mati. Semua yang saya lakukan sekarang adalah demi kebaikan Anda sendiri. Anda mungkin tidak memahami saya sekarang, tetapi cepat atau lambat Anda akan memahami saya. Yang Cuijuan menjawab Cleo Fei Lin dengan acuh tak acuh, lalu bangkit dan berjalan menuju villa. Cleo Fei Lin berdiri di tempatnya dan melihat punggung Yang Cuijuan, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya, dan dia hendak berjalan keluar istana. Namun saat ini, beberapa pengawal yang kuat menghalangi jalan Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin memandang pengawal di depannya dan menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan suara rendah, apa maksudmu? Nona, saya harap Anda tidak mempermalukan kami. Tuan yang berkata bahwa Anda tidak boleh meninggalkan istana ini. Merupakan tanggung jawab kami untuk melindungi keselamatan Anda. Pengawal asing itu menjelaskan dalam bahasa Mandarin yang tidak terlalu fasih. Apakah kalian melindungiku, atau kalian memata-mataiku? Cleo Fei Lin berteriak pada pengawal itu dengan nada putus asa. Akhir bab ini. Bab 1242. Bab 1242 saya ingin masuk dan menangkap orang. 10 jam kemudian. Pesawat akhirnya sampai di Bandara New York dan mendarat perlahan di landasan. Fendi Zanders turun dari pesawat sendirian, lalu sampai di pintu keluar Bandara New York. Saat ini, banyak sekali orang yang melewati sisi Fendi Zanders, dan orang-orang ini semuanya adalah orang asing dari seluruh dunia. Ini pertama kalinya Fendi Zanders pergi ke luar negeri, dan juga pertama kalinya Fendi Zanders datang ke New York, salah satu kota paling makmur di dunia. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tuan Zanders, halo. Pihak lain dengan cepat menghubungkan telepon, lalu berkata dengan nada hormat. Aku turun dari pesawat sekarang. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Oke, aku akan mencarimu sekarang. Pihak lain buru-buru menjawab. Kebaikan. Fendi Zanders setuju, lalu menutup telepon. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda dari Huaxia menghampiri Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, maaf, apakah Anda Tuan Zanders? Benar, ini aku. Fendi Zanders memandang pemuda itu dari atas ke bawah, dan menjawab dengan ringan. Pemuda itu berpenampilan biasa-biasa saja, mengenakan jas hitam, memberikan kesan seperti pekerja kantoran yang baru mulai bekerja. Tuan Zanders, Tuan Fang sudah memberitahuku tentang urusan Anda. Saya telah memesankan hotel untuk Anda. Bagaimana kalau kita pergi makan sekarang, atau kembali ke hotel untuk istirahat dulu? Pemuda itu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Industri Li Xiuqian tersebar di seluruh dunia, termasuk New York. Fendi Zanders memiliki lebih dari selusin perusahaan terdaftar di New York, dan pemuda yang berdiri di depan Fendi Zanders adalah manajer umum sebuah perusahaan terdaftar. Awalnya, Fang Zihua berencana untuk membiarkan orang yang bertanggung jawab atas Evergrande Group di New York datang untuk menerima Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders merasa kali ini dia di sini hanya untuk menangani beberapa masalah pribadi, dan tidak perlu membuat terlalu banyak kebisingan. Jika seseorang datang untuk menerimanya, manajer umum perusahaan lain mungkin harus menemui Fendi Zanders, yang hanya akan menunda waktu Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders meminta Fang Zihua mencari seseorang yang bisa berbahasa Mandarin untuk menerimanya. Tahu tempat ini. Fendi Zanders menyerahkan ponselnya kepada pemuda itu, dan bertanya kepada pemuda itu tanpa ekspresi. Charles Manor. Setelah melihat alamat di ponsel Fendi Zanders, pemuda itu tampak sedikit terkejut, lalu berkata dengan lembut, Tuan Zanders, ini adalah istana yang sangat terkenal di New York, dan pemilik istana ini adalah ketua grup Tiancheng. Benar, inilah tempat yang aku cari. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Apakah kamu akan bertemu dengan ketua grup Tiancheng? Pemuda itu bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Itu penting. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kalau begitu tolong. Meskipun pemuda itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Fendi Zanders, dia tidak berani bertanya lagi, dan buru-buru membawa Fendi Zanders ke dalam sedan Rolls-Royce hitam. Karena Fendi Zanders tidak ingin membuat keributan, pemuda itu datang menjemput Fendi Zanders tanpa sopir atau pengawal. Dia mengikuti Fendi Zanders sepanjang jalan. Selama obrolan, Fendi Zanders mengetahui bahwa nama pemuda itu adalah Tang De, dan dia beberapa tahun lebih tua dari Fendi Zanders. Tang De selalu tinggal di Tiongkok, dan ayah Tang De adalah teman baik Fang Zihua.
Dia telah bekerja untuk M Grand Group selama bertahun-tahun, tetapi beberapa waktu lalu dia memilih untuk pensiun karena alasan kesehatan, dan Fang Zihua menjadikan Tang De sebagai M Grand Manager Umum sebuah perusahaan di grup tersebut. Tang De mampu menjadi manajer umum sebuah perusahaan tercatat di usia yang begitu muda, sebagian karena hubungan ayahnya, dan sebagian lagi karena Tang De memang sangat cakap. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Cleo Fei Lin harus dikendalikan oleh Yang Cui Juan saat ini. Fendi Zanders tidak bermaksud menjelaskan apapun kepada Yang Cui Juan, dia ingin membawa Cleo Fei Lin pergi dengan cara yang paling sederhana dan langsung. Hampir 1 jam kemudian, Tang De memarkir mobilnya di gerbang Charles Manor, lalu menoleh dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, Charles Manor telah tiba, haruskah saya turun dan berbicara dengan mereka sekarang?" "Itu tidak perlu." Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, "Mulai sekarang, kamu akan menungguku di sini, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa pergi, mengerti?" "Tuan Zanders, apakah ini rencanamu?" Tang De memandang Fendi Zanders dengan sedikit kebingungan di matanya. "Saya ingin masuk dan menangkap orang." Fendi Zanders menjawab Tang De dengan acuh tak acuh, lalu mengulurkan tangan dan membuka pintu dan keluar dari mobil. Tang De duduk sendirian di dalam mobil dan melihat punggung Fendi Zanders, dengan ekspresi bingung yang tidak biasa di wajahnya. Karena Tang De belum pernah bertemu Fendi Zanders, tapi dia sudah banyak mendengar tentang Fendi Zanders. Di mata Tang De, Fendi Zanders hanyalah generasi kedua yang beruntung. Jika dia tidak mewarisi warisan Li Xiuqian, Fendi Zanders bukanlah apa-apa. Jadi Tang De masih sangat meremehkan orang-orang seperti Fendi Zanders di dalam hatinya. Dia merasa Fendi Zanders datang ke New York kali ini untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Meskipun Tang De sedikit meremehkan Fendi Zanders di dalam hatinya, dia tahu bahwa status Fendi Zanders tidak biasa, jadi dia juga menyiapkan banyak hal yang bisa dimainkan untuk Fendi Zanders. Tetapi Tang De tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia datang ke Charles Manor setelah turun dari pesawat, dan mengatakan bahwa dia berencana merampok orang. Tang De tiba-tiba bingung, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fendi Zanders. Selain itu, Tang De juga samar-samar bisa merasakan bahwa Fendi Zanders tampaknya tidak seperti yang dikatakan rumor luar. Meski sudah lama tidak berhubungan, Tang De merasa Fendi Zanders sangat misterius. "Tuan Zanders." Melihat Fendi Zanders berjalan menuju lokasi Charles Manor, Tang De buru-buru berteriak. "Ada apa?" Fendi Zanders menoleh untuk melihat Tang De, dan bertanya pada Tang De tanpa ekspresi. "Tuan Zanders, latar belakang ketua grup Tiancheng tidak sederhana, dan ada banyak pengawal di istana ini. Jika Anda benar-benar berencana merampok seseorang, saya dapat membantu Anda menghubungi penduduk setempat, tetapi mungkin saja untuk kamu masuk sendirian. Bisa berbahaya." Setelah Tang De ragu-ragu sejenak, dia berbisik kepada Fendi Zanders. "Bahaya." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Tang De, dia tersenyum ringan, tidak banyak bicara, dan terus berjalan menuju Charles Manor. Saat ini Tang De benar-benar tercengang, dia tidak menyangka tuan muda legendaris Zhang akan begitu tangguh. Dia baru saja tiba di New York, dan dia akan pergi ke Charles Manor yang terkenal untuk menangkap seseorang. Apa yang akan dilakukan Tuan Zanders ini? Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Tang De, lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Fang Zihua. Akhir bab ini. Bab 1243 Bab 1243. Setelah turun dari mobil, Fendi Zanders langsung melangkah menuju gerbang Charles Manor. Saat ini, gerbang istana terbuka, tetapi ada 2 pengawal kuat berdiri di depan gerbang. "Siapa kamu?" Setelah melihat Fendi Zanders, pengawal itu bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah. Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pengawal itu, lalu berkata dengan ringan, "Saya ingin bertemu Cleo Fei Lin." "Anda ingin bertemu Nona?" Pengawal itu jelas tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Maaf, Tuan yang mengatakan kepada saya bahwa tidak peduli siapa itu, Anda tidak diperbolehkan melihat wanita itu, Anda harus segera pergi." "Hanya karena orang lain tidak bisa melihatnya bukan berarti aku tidak bisa melihatnya." Fendi Zanders menjawab dengan ringan kepada pengawal itu, lalu berjalan langsung menuju istana. "Berhenti." Ketika pengawal itu melihat Fendi Zanders akan memaksa masuk, dia segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan Fendi Zanders. Tapi kedua pengawal ini hanyalah orang biasa, dan mereka tidak perlu disebutkan lagi di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders meninju pengawal itu dengan keras dengan punggung tangannya, dan pengawal itu terbang terbalik dalam sekejap. Dan pengawal lainnya sepertinya tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu berani melakukan sesuatu di Charles Manor, jadi dia akan bergegas maju. Fendi Zanders mengangkat kakinya dan langsung menendang perut pria itu, dan pria itu juga terbang terbalik. Setelah menyingkirkan 2 pengawal di depan pintu, Fendi Zanders terus berjalan menuju istana. Dan Tang De, yang sedang duduk di dalam mobil, tercengang setelah melihat pemandangan ini, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tang De tidak pernah menyangka Fendi Zanders benar-benar ada di sini untuk merampok seseorang. Apakah Tuan Zanders ini gila? Tang De bergumam gugup, lalu terus menelepon Fang Zihua. Namun Fang Zihua tidak menjawab telepon untuk waktu yang lama. Ekspresi wajah Tang De sangat cemas, dia tidak tahu harus berbuat apa.
Pada saat ini, pengawal di istana bergegas menuju posisi Fendi Zanders setelah mengetahui bahwa seseorang telah mendobrak pintu. Hanya saja para pengawal ini sebenarnya bukan apa-apa bagi Fendi Zanders. Para pengawal ini bahkan tidak bisa menghentikan pukulan Fendi Zanders. Pada saat yang sama, di kamar Yang Cui Juan, Cleo Fei Lin masih berdebat dengan Yang Cui Juan tentang mengapa dia tidak bisa kembali ke Tiongkok. Mayer, kamu mungkin tidak memahamiku sekarang, tetapi kamu akan memahamiku di masa depan, jadi berhentilah berdebat denganku, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke Tiongkok. Saat ini, sikap Yang Cui Juan masih sangat tegas, dia mengerutkan kening dan berkata kepada Cleo Fei Lin. Dan ekspresi wajah Cleo Fei Lin juga sangat marah, dia menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak, Bu, apakah aku kembali atau tidak adalah urusanku sendiri, mengapa ibu memutuskan hal-hal ini? Apakah aku menyukai seseorang? Tanda tanya petik 2. Apakah kamu tidak punya hak untuk bersama siapapun? Tidak. Yang Cui Juan berkata secara langsung dan dingin. Setelah mendengar kata-kata Yang Cui Juan, Cleo Fei Lin tidak bisa menahan cemberutnya, dengan ekspresi tak berdaya yang luar biasa di wajahnya. Pada saat ini, Cleo Fei Lin memandang Yang Cui Juan di depannya, dan tidak tahu harus berkata apa, Presiden Yang, ada yang tidak beres. Namun pada saat itu, seorang pria muda bergegas masuk dan berteriak pada Yang Cui Juan dengan ekspresi sangat gembira. Yang Cui Juan menoleh untuk melihat pemuda dengan ekspresi tidak senang, dan kemudian bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Seseorang mendobrak rumah kita. Pemuda itu berkata dengan penuh semangat. Siapa sangat berani, bahkan berani masuk ke Charles Manor kami, apakah kamu tidak sabar? Jejak kekejaman melintas di mata Yang Cui Juan, dan kemudian dia berjalan langsung ke jendela. Siapa yang masuk? Cleo Fei Lin juga seorang sedikit penasaran saat ini, dan bertanya kepada pemuda itu dengan lembut. Ya, orang Tionghoa. Jawab pemuda itu. Orang Tionghoa. Setelah mendengar kalimat ini, Cleo Fei Lin tampak sedikit terkejut, dan segera bergegas ke jendela tanpa ragu-ragu. Ketika Cleo Fei Lin melihat Fendi Zanders yang berkelahi dengan para pengawal itu, dia membeku di tempatnya, dan berkata dengan ekspresi sangat tidak percaya, mengapa Fendi Zanders datang ke sini. Bagaimana dia tahu saya di sini? Aku tidak menyangka Fendi Zanders ini begitu berani. Dia bahkan berani masuk ke rumahku. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yang Cui Juan berdiri, lalu berkata kepada pemuda itu dengan suara dingin, pergilah dan beritahu pengawal di istana sekarang, kamu harus menangkap orang ini untukku, dan kamu harus membuatnya tetap hidup, tahu? Tahu. Pemuda itu mengangguk. Ngomong-ngomong, carikan aku 2 orang lagi untuk menonton Miss Live. Yang Cui Juan menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin, dan berkata dengan lembut. Oke. Pemuda itu mengangguk lagi. Ekspresi Cleo Fei Lin sangat cemas. Dia tidak tahu mengapa Fendi Zanders datang ke sini. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Fendi Zanders sekarang. Bu, menurutku pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini, bisakah ibu mengizinkan saya keluar dan menjelaskan kepada Fendi Zanders sekarang? Cleo Fei Lin berteriak pada Yang Cui Juan dengan penuh semangat. Apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan? Yang Cui Juan mencibir, lalu melanjutkan, saya tidak menyangka anak itu Fendi Zanders punya nyali untuk datang ke sini, tapi ini juga bagus, saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada anak ini, sehingga dia menang. Aku tidak iri padamu, Cleo Fei Liner memandang Yang Cui Juan di depannya dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Karena dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders begitu impulsif dan menerobos sendirian. Bukankah dia sedang mencari kematian sekarang? Di sisi lain, setelah menerima perintah Yang Cui Juan, semua pengawal di istana mengerumuni posisi Fendi Zanders. Untuk sementara, Fendi Zanders dikelilingi oleh hampir 20 orang. Cleo Fei Lin melihat begitu banyak pengawal berkumpul di sekitar Fendi Zanders hampir pada saat yang bersamaan, ekspresi wajahnya sangat tegang, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Cleo Fei Lin, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh anak ini, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Yang Cui Juan tidak terus mengamati situasi di luar, karena dia merasa ada begitu banyak pengawal di istana, tidak peduli seberapa kuat Fendi Zanders, sangat mustahil bagi Fendi Zanders untuk menandingi begitu banyak pengawal. Bu, aku mohon, tolong jangan sakiti Fendi Zanders. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Aku berjanji padamu untuk tinggal di Amerika Serikat, tapi kamu tidak boleh menyakiti Fendi Zanders. Cleo Fei Lin berteriak pada Yang Cui Juan dengan ekspresi gugup. Dan Yang Cui Juan memandang Cleo Fei Lin di depannya, dan tertegun sejenak dengan ekspresi bingung di wajahnya. Akhir bab ini. Bab 1244. Bab 1244 jadi apa? Karena Yang Cui Juan tidak tahu mengapa Cleo Fei Lin memiliki perasaan yang begitu kuat terhadap Fendi Zanders setelah baru kembali ke Tiongkok kurang dari setengah tahun. Yang Cui Juan bertanya-tanya apakah Cleo Fei Lin telah memulihkan ingatannya saat ini. Adil. Yang Cui Juan berteriak pada Cleo Fei Lin. Bu, apakah ibu berubah pikiran? Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Yang Cui Juan, dia bertanya pada Yang Cui Juan dengan ekspresi sangat bersemangat. Bukannya aku berubah pikiran. Aku hanya ingin tahu tentang perasaanmu terhadap Fendi Zanders. Apakah ingatanmu sudah pulih sekarang?
Yang Cuijuan mengerutkan kening dan bertanya. Kembalikan memori. Cleo Fei Lin memandang Yang Cuijuan dan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Bu, apa yang kamu bicarakan, ingatanku belum pulih. Lalu apa perasaanmu terhadap Fendi Zanders? Yang Cuijuan bertanya dengan sangat bingung. Aku tidak tahu, tapi aku hanya merasa Fendi Zanders sangat familiar bagiku. Meskipun aku telah kehilangan ingatan masa lalu, selalu ada suara di benakku yang memberitahuku bahwa Fendi Zanders lah orangnya. Saya ingin. Orang yang saya cari, Fendi Zanders adalah kekasih saya, dan dengan kontak terus-menerus dengan Fendi Zanders, saya menemukan bahwa saya memang telah jatuh cinta dengan Fendi Zanders. Perasaan ini membuat saya merasa sangat aneh. Cleo Fei Lin berkata dengan lembut kepada Yang Cuijuan. Setelah Yang Cuijuan mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, ekspresi wajahnya menjadi serius. Yang Cuijuan tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun Cleo Fei Lin telah menjalani operasi untuk menghilangkan semua ingatan sebelumnya, operasi ini bukanlah obat mujarab, dan beberapa kenangan mendalam masih tertinggal di benak Cleo Fei Lin. Situasi Cleo Fei Lin saat ini sangat berbahaya, Yang Cuijuan merasa Cleo Fei Lin harus dijauhkan dari Fendi Zanders. Jika tidak, kerja keras saya selama ini pada akhirnya akan gagal. Bu, biarkan orang-orang itu segera kembali, Fendi Zanders bukanlah lawan mereka, bagaimana jika Fendi Zanders benar-benar dipukuli sampai mati? Cleo Fei Lin berteriak pada Yang Cuijuan dengan sangat cemas. Mayer, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, aku akan mengurusnya. Yang Cuijuan menjawab Cleo Fei Lin dengan acuh tak acuh, dan tatapan mematikan muncul di matanya saat ini. Karena Yang Cuijuan merasa Fendi Zanders terlalu berbahaya, dan dia tidak bisa terus membiarkan Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin berhubungan. Dan cara terbaik untuk mencegah hal ini terjadi adalah dengan menyingkirkan Fendi Zanders. Di sisi lain, setelah Tang De melihat lebih dari 20 pengawal mengelilingi Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat gugup. Tapi Fendi Zanders menyuruhnya untuk tidak keluar dari mobil apapun yang terjadi, jadi Tang De tidak berani keluar untuk menyelamatkan Fendi Zanders sekarang. Setelah Tang De menelepon Fang Zihua lebih dari selusin, Fang Zihua akhirnya berhasil mengangkat telepon, dan kemudian berkata dengan lembut, Xiao Tang, apakah Tuan Zanders sudah tiba di New York? Bos Fang, sesuatu yang serius terjadi. Tang De berteriak sekeras-kerasnya, dan kemudian melanjutkan, ketika Tuan Zanders tiba di New York, dia memintaku untuk membawanya ke Charles Manor, dan kemudian dia bertarung dengan penjaga keamanan di istana. Tuan Zanders menolak membiarkan saya keluar dari mobil. Saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Karena Tuan Zanders tidak mengizinkanmu keluar dari mobil, maka tunggu saja di dalam mobil. Kata Fang Zihua dengan tenang. Tidak, Tuan Fang, situasi Tuan Zanders saat ini sangat berbahaya. Tang De berteriak dengan sangat cemas. Jangan khawatir, Tuan Zanders tidak akan berada dalam bahaya apapun, lakukan saja apapun yang Tuan Zanders minta Anda lakukan. Kata Fang Zihua dengan nada yang sangat tenang. Tuan Fang, Anda tidak bercanda, ada begitu banyak orang. Kata Tang De dengan ragu. Jangan khawatir, orang-orang itu tidak mungkin lawan Tuan Zanders. Fang Zihua menjawab Tang De dengan ringan, lalu menutup telepon. Setelah Tang De melihat teleponnya ditutup, dia melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tang De tidak mengerti mengapa Fang Zihua begitu percaya diri. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Fang Zihua sengaja merancang untuk menjebak Fendi Zanders. Dia tahu bahwa Fendi Zanders dalam bahaya dan tidak memilih untuk membantu Fendi Zanders. Di sisi lain, semua pengawal dari Charles Manor bergegas keluar, dan langsung mengepung Fendi Zanders. Fendi Zanders melirik sekilas ke pengawal di depannya. Semua pengawal ini adalah orang biasa, dan tidak satupun dari mereka adalah pejuang. Jadi Fendi Zanders tentu saja tidak akan menganggapnya serius. Nak, aku menyarankanmu untuk tertangkap sekarang. Seorang pria paruh baya berteriak keras pada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tersenyum menghina, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dan langsung menuju ke kerumunan. Segera setelah itu, terdengar semburan jeritan. Para pengawal ini terbang keluar dari kerumunan satu demi satu, mereka bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, mereka hanya merasakan mata mereka menjadi gelap, dan kemudian terbang mundur. Tidak ada yang mengira bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu bagus. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah melumpuhkan lebih dari selusin pengawal. Dalam sekejap, semburan ratapan bergema di seluruh Charles Manor. Saat ini, Fendi Zanders sangat ingin bertemu Cleo Fei Lin, jadi dia tidak ragu sama sekali, dan mencoba yang terbaik setiap kali dia bergerak. Jika semua pengawal yang mengelilingi Fendi Zanders adalah pejuang, Fendi Zanders tidak akan begitu santai, tetapi orang-orang ini sama sekali bukan pejuang, tetapi orang biasa, jadi tentu saja mereka tidak punya cara untuk memblokir Fendi Zanders. Tidak jauh dari situ, Tang De tercengang melihat apa yang terjadi di Manor, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa, karena Tang De tidak pernah menyangka bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Sebanyak 20 pengawal seperti macan kertas di depan Fendi Zanders. Siapa Tuan Zanders ini? Apa yang dilihat Tang De saat ini sepertinya adalah sesuatu yang terjadi di serial TV, terlalu tidak nyata, dan tidak nyata sehingga orang tidak dapat menerimanya. Ledakan.
Pada saat ini, Fendi Zanders langsung menghempaskan pengawal terakhir yang berdiri di depannya dengan sebuah pukulan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua pengawal di Charles Manor dimusnahkan. Tang De melihat posisi Fendi Zanders dengan keterkejutan, kekaguman, dan ketidakpercayaan di matanya. Dan Fendi Zanders tidak terus membuang waktunya untuk orang-orang ini, dan berjalan menuju villa dengan beberapa langkah. Selama kamu memasuki villa ini hari ini, kamu menjadi musuh grup Tian Cheng kami. Pengawal itu berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Terus. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan berjalan masuk. Akhir bab ini. Bab 1245. Bab 1245 pilihan Cleo Fei Lin di dalam Charles Manor. Yang Cui Juan tampaknya tidak menganggap serius Fendi Zanders sama sekali, karena dia merasa para pengawal di istana semuanya terlatih secara profesional. Dan Fendi Zanders hanyalah orang biasa, jadi meskipun Fendi Zanders memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari pengawal tersebut. Pada saat ini, Cleo Fei Lin terus memohon pada Yang Cui Juan untuk melepaskan Fendi Zanders. Dia benar-benar tidak ingin Fendi Zanders terluka karena urusannya sendiri. Tetapi pada saat ini, pemuda yang memberitahu berita itu kembali masuk ke kamar Yang Cui Juan. Tuan Yang, orang itu sangat kuat, orang-orang kami tidak dapat menghentikannya sama sekali, dia telah memasuki villa sekarang. Setelah pemuda itu memasuki villa, dia meneriaki Yang Cui Juan dengan ekspresi sangat bersemangat. Dan Yang Cui Juan tercengang setelah mendengar kata-kata pemuda itu, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa. Dia bertanya kepada pemuda itu dengan suara rendah, apa yang baru saja kamu katakan? Pengawal kita bukan tandingan orang itu. Pemuda itu buru-buru mengulanginya. Bagaimana ini mungkin? Begitu banyak dari kita yang bukan lawan Fendi Zanders saja. Ekspresi wajah Yang Cui Juan sedikit terkejut, lalu dia berjalan langsung ke jendela dan melihat keluar. Saat ini, semua pengawal di istana tergeletak di tanah, tetapi Fendi Zanders telah menghilang. Siapa Fendi Zanders ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata Yang Cui Juan penuh dengan keterkejutan. Ledakan. Saat ini, ada ledakan keras di pintu. Fendi Zanders menendang pintu hingga terbuka dengan satu tendangan. Dan Cleo Fei Lin melihat ke belakang tanpa sadar. Fendi Zanders berdiri tanpa ekspresi di depan pintu. Fendi Zanders. Cleo Fei Lin berteriak, lalu bergegas ke depan Fendi Zanders dan memeluk Fendi Zanders, dan bertanya dengan gugup, Fendi Zanders, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Fendi Zanders menjawab Cleo Fei Lin dengan ringan. Yang Cui Juan pantas menjadi ketua perusahaan multinasional. Meskipun Fendi Zanders telah bergegas ke kamar saat ini, ekspresi wajahnya masih sangat tenang. Dia bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membawa Cleo Fei Lin pergi. Fendi Zanders juga membalas Yang Cui Juan dengan sangat tenang. Dan Yang Cui Juan tidak bisa menahan senyum sedikit setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan dingin, apa hakmu untuk membawa putriku pergi? Dia tunanganku. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu meraih tangan Cleo Fei Lin dan hendak berjalan keluar rumah. Fendi Zanders, jika kamu berani membawa putriku pergi hari ini, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Aku, Yang Cui Juan, akan melakukan apa yang aku katakan. Yang Cui Juan akhirnya menjadi sedikit gelisah saat ini, dan meneriaki Fendi Zanders dengan keras. Kamu belum mengancam kualifikasiku. Fendi Zanders menoleh dan menjawab Yang Cui Juan dengan jijik, lalu terus berjalan ke depan. Adil, apakah kamu benar-benar berniat pergi dengan orang ini? Jika kamu pergi dengan orang ini, maka kamu tidak akan pernah kembali. Kamu tidak memiliki ibu seperti aku. Setelah Yang Cui Juan melihat bahwa Fendi Zanders tidak takut sama sekali, dia mulai memainkan kartu emosional dengan Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin mengerti bahwa saat ini dia harus membuat pilihan antara Fendi Zanders dan Yang Cui Juan. Cleo Fei Lin tidak tahu bagaimana memilih antara ibunya di satu sisi dan tunangannya yang baru dikenalnya kurang dari setengah tahun di sisi lain. Fendi Zanders, bisakah aku mempercayaimu? Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius. Kamu dapat mempercayaiku. Fendi Zanders menjawab dengan sangat tenang. Oke, aku ikut denganmu. Cleo Fei Lin mengangguk ringan, lalu memandang Yang Cui Juan dan berkata, Bu, saya bukan alat di tangan Anda, saya juga punya ide sendiri, saya tidak bisa melakukan apa yang Anda minta, saya pikir jika saya ingin kembali ke Tiongkok, saya juga ingin bersama Fendi Zanders, jadi saya ingin pergi bersama Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, Yang Cui Juan tertegun, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Cleo Fei Lin akan memilih Fendi Zanders antara Fendi Zanders dan dirinya sendiri. Ayo pergi. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin. Bu, maafkan aku. Cleo Fei Lin melemparkan kalimat ini pada Yang Cui Juan, dan kemudian berencana untuk pergi bersama Fendi Zanders. Yang Cui Juan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin rencananya gagal seperti ini, jadi dia mengeluarkan pistol emas dari pakaiannya dan mengarahkannya ke kepala Fendi Zanders, dan berkata tanpa ekspresi, jika kamu berani ambil putriku dan aku akan menembakmu.
Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yang Cui Juan, dan kemudian berkata dengan ringan, jika kamu menembak dan membunuhku di depan Cleo Fei Lin, maka Cleo Fei Lin mungkin tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidup ini, jadi kamu harus berpikir hati-hati sebelum menembak. Tanda seru petik 2. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders tidak ragu-ragu, dan terus berjalan keluar villa. Tapi Yang Cui Juan berdiri di sana dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya dia memilih untuk melihat Fendi Zanders membawa Cleo Fei Lin pergi daripada menembak. Yang Cui Juan tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders benar. Jika dia membunuh Fendi Zanders di depan Cleo Fei Lin sekarang, Cleo Fei Lin tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan bisa terus menggunakan Cleo Fei Lin. Jadi Yang Cui Juan hanya bisa memilih untuk melihat Fendi Zanders membawa Cleo Fei Lin pergi. Fendi Zanders membawa Cleo Fei Lin keluar dari Charles Hill, lalu langsung masuk ke mobil Tang De. Tuan Zanders, apakah kamu kembali? Tang De memandang Cleo Fei Lin dan bertanya pada Fendi Zanders dengan gugup. Baiklah, pergi ke hotel sekarang. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Oke. Tang De tergagap kembali, lalu menyalakan mobil. Ketika Fendi Zanders memberitahu Tang De bahwa dia ada di sini untuk merampok seseorang, Tang De mengira Fendi Zanders hanya bercanda, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders benar-benar merebut seorang wanita dari Bukit Charles. Cleo Fei Lin belum mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini, jadi dia sedikit terkejut, dan ekspresi wajahnya juga sangat gugup. Tuan Zanders, ada mobil yang mengikuti kita sepanjang waktu, apakah Anda membutuhkan saya untuk menyingkirkan orang-orang ini? Tang De bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Tidak butuh. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Bagus. Tang De mengangguk dan melanjutkan mengemudi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Cleo Fei Lin menoleh ke arah Fendi Zanders dan bertanya, Fendi Zanders, apa yang terjadi? Aku akan menjelaskan hal ini kepadamu ketika aku sampai di hotel. Fendi Zanders balas berbisik pada Cleo Fei Lin. Baiklah. Cleo Fei Lin menaruh kepercayaan penuh pada Fendi Zanders. Dia tahu bahwa apapun yang dilakukan Fendi Zanders, dia tidak akan menyakitinya.